Halo guys, berjumpa lagi dengan aku Alia. Kali ini aku mau bikin seperti biasa general reading ya. Pilih kartu dengan tema apakah dia pantas dipertahankan. Oke, aku mau adain 4 kartu aja dan ini energinya nanti kebaca, mau dia itu gebetanmu ataupun pasangan kamu ya. Jadi semuanya tergantung di energi, makanya kamu harus targetkan kepada seseorang itu biar hasilnya lebih resonate. Jangan kamu nanya itu zodiaknya apakah ini apakah, nggak perlu, karena di sini kamu harus fokus kepada target ya. Dengan kamu fokus kepada target berarti kamu tahu siapa orangnya, jadi nggak perlu nanya-nanya lagi ini orangnya yang kayak gimana, ini yang bagaimana, karena kamu sendiri yang narik dia gitu ya. Makanya harus fokus biar hasilnya lebih cocok gitu ya. Oke. Oh, 4 ya, mau 4 kartu ya. Oke, 4 aja, jangan banyak-banyak ya, 4 aja kali ini, 4, jangan 5 mulu gantian. Apakah dia pantas dipertahankan? Oke, seperti biasa aku juga ingetin lagi kepada kamu yang sedang menyimak bahwa ini adalah general reading. Kalau tidak cocok jangan dipaksain, kalau cocok bagus berarti untuk kamu, jadi nggak perlu personal reading kalau udah cocok ya. Oke, dan bagi kamu yang mau personal reading, yang minat, bisa hubungi nomor aku yang ada di deskripsi ya. Apakah dia pantas dipertahankan? Oke, apakah dia pantas dipertahankan? Kamu harus fokus kepada intuisimu ya, biar hasilnya tuh ketarik energi kamu ya. Yang untung kan kamu sendiri ya, kalau ngerasa terbantu aku juga ikut senang gitu. Dan sekali lagi terima kasih bagi kalian yang tidak skip iklannya, karena ini membuat channel aku berkembang ya. Oke. Oke, silahkan kamu mau pilih yang mana. Ini file pertama, ini file kedua, ini file ketiga, dan ini yang terakhir, file keempat yang paling kanan ya. Oke, kalau kamu butuh waktu lama bisa di pause videonya ya. Oke, aku anggap kamu udah milih ya. Seperti biasa yang file 2, 3, dan 4 ditaruh di belakang dulu biar aku fokus. Oke, siapa yang pilih file pertama? Apakah dia pantas dipertahankan? Oh, di sini terlihat sekali kamu udah serius ya sama dia. Di sini kamu udah bener-bener merasa bahwa dia itu jodohmu gitu. Di sini energinya
Oh, di sini energinya kalian lagi jauh ya, antara gebetan ataupun pasangan. Ada dua ya, gebetan dan pasangan, tapi energinya sama aja. Intinya kamu udah fix serius sama dia, udah yakin ya, udah bener-bener 100% gitu yakin sama dia. Tapi di sini tiba-tiba dia menjauhi kamu karena ada sesuatu yang kamu sendiri nggak tahu kenapa. Tiba-tiba dia sering ngindarin kamu, dia tiba-tiba sering sibuk sendiri atau mencari kesalahanmu. Pokoknya dia itu kayak berusaha bagaimana caranya biar sama kamu tuh berantem, intinya kayak gitu. Di sini juga terlihat ada sebagian yang udah tidak ada komunikasi dan ada sebagian yang masih komunikasi tapi berantem terus. Di sini bener-bener nyesek gitu ya. Di sini kamunya sangat nyesek sekali. Kamunya merasa digantung gitu, kamunya ngerasa kayak nggak berguna gitu buat dia ya. Di sini kamu juga sebenarnya udah bimbang sama dia. Kamu sangat bimbang sekali. Kamu ingin mengambil keputusan tetapi dilema karena kamu udah sayang banget sama dia, udah cinta banget dan udah merasa bahwa dia itu yang terakhir untuk kamu, intinya kayak gitu. Tapi di sini ternyata dia tidak seperti ekspektasi kamu ya. Dia ternyata menghindari kamu, bikin gara-gara, ada aja kesalahan kamu di sini ya. Bahkan juga sebagian ada yang udah diblokir. Ini karena udah nggak saking nggak akurnya. Di sini kamu masih kepo banget sama dia. Kenapa dia seperti ini? Kenapa dia berubah? Ada apa gerangan gitu? Di sini kamu kepo. Sebenarnya juga dia tidak ingin menyakiti kamu ya. Di sini kelihatan dia tidak ingin membuat kamu seperti ini gitu, karena dia juga sebenarnya sayang gitu sama kamu, tapi dia tidak mau kalau next sama kamu karena dia belum merasa mapan atau merasa belum saatnya untuk serius gitu. Sementara kamunya maunya serius, dianya yang belum gitu. Tapi dia tidak bisa mengatakannya karena itu nanti takut menyinggung perasaan kamu. Jadi dia memilih untuk menyembunyikan untuk menyembunyikan apa yang ingin dia sampaikan gitu. Ya di sini memang terlihat sekali dia orang yang belum tergolong mapan ya, masih kerja gitu, kayak masih ya pokoknya masih memperbaiki karirnya. Di sini apalagi dia juga tulang punggung keluarga, banyak tanggung jawab yang harus dia penuhin. Udah gitu ditambah dengan hubungan dengan kamu tuh kayak bikin dia semakin merasa terbebani gitu. Jadi dia mau memutuskan untuk menyelesaikan sama kamu, tetapi secara pelan-pelan, karena kan yang tadi aku bilang, dia itu orangnya nggak enakan, dia itu orangnya nggak bisa frontal, nggak bisa seenaknya langsung main putusin. Jadi dia ngasih kode-kode dulu bahwa ini loh, kita udah nggak bisa loh gitu. Jadi di sini tergantung kamunya. Kalau kamunya peka ya bagus, berarti kamu udah tahu harus bagaimana gitu ya. Jadi intinya dari kondisi ini sudah sangat kacau bagi kamu yang pilih level pertama, karena baik kamu maupun dia sudah sebenarnya udah nggak cocok, cuman kamunya masih maksain gitu ya. Kamunya masih maksain bahwa kita bisa. Padahal kan kamu juga sebenarnya udah tahu kalau cinta itu tidak bisa dipaksakan. Di sini kamu kayak maksain banget. Padahal kamu sebenarnya udah tahu kalau dia itu berubah, kalau dia itu udah ngasih kode, kita nggak bisa loh lanjut, kita nggak bisa terus loh gitu. Jadi udah tidak ada kecocokan ya. Oke, jadi saran aku di sini, dia tidak mau mempertahankan karena memang dia belum minat untuk serius gitu. Karena
ada beberapa faktor yang membuat dia melakukan itu. Oke, jadi menurut aku pribadi, secara general dia itu tidak pantas dipertahankan, karena kalau kamu terus mempertahankan dia, ini akan semakin terus menyakitkan kamu, karena gantung terus, muter-muter terus, kamu sendiri yang menghabiskan energi kamu untuk hal-hal yang toksik gitu, untuk hal-hal yang sudah tidak sehat. Oke, jadi dia tidak pantas dipertahankan, sebaiknya dia dilepaskan karena hubungan ini memang sudah tidak sehat. Ya, jadi intinya begitu bagi kamu yang pilih file pertama ya. Kupikir udah cukup jelas, oke? Siapa yang pilih file kedua? Apakah dia pantas dipertahankan? Oke, di sini emang kamu ini energinya pasangan ya. Intinya kamu sama dia menjalin udah lumayan lama ya, udah serius gitu. Tapi di sini terlihat sekali kamu tuh ngerasa nggak bisa gitu ya, terus-terusan gini, kayak nggak ada perubahan gitu. Jadi kamu kebanyakan nih energinya kamu ngejalin sama dia udah lama ya, mungkin lebih dari 3 bulan gitu. Dari awal dia bilang serius ya, tetapi di sini belum ada tanda-tanda kalau dia tuh serius. Jadi kamu kayak mulai enak gitu ya, kamu mulai merasa hubungan kita ini kayak nggak pacaran gitu. Jadi kamunya kayak ngerasa kita ini sebenarnya hubungan apa sih gitu, kayak udah dingin gitu. Jadi di sini sikap dia ke kamu dingin, kamu pun ke dia juga udah dingin gitu. Jadi kamu bingung, tetapi dia juga enggan mengatakannya, dia nggak mau bilang gitu. Di sini kamu semakin hari semakin berpikir untuk mengakhiri ya, karena kamu merasa tidak ada kejelasan dengan hubungan ini gitu. Kamu merasa tidak ada perkembangan gitu ya. Karena di sini kamu tipikal orang yang mencari orang yang udah mapan ya. Di sini sementara dia masih gitu-gitu aja. Dia belum ada tanda-tanda untuk sukses dalam pekerjaan atau karirnya. Jadi kamu merasa ilfil gitu, kayak untuk masa depan ini nggak ada apa-apanya, belum ada apa-apanya gitu. Kayak ya gimana gitu, kamu kayak nggak ngerti gitu loh. Tapi di sisi lain juga kamu tahu kalau dia itu orang yang baik ya. Dia itu emang orangnya baik, royal juga, nggak pelit. Cuman sikap sederhana dia itu kayak bikin kamu ngerasa kita itu kayaknya nggak bisa bertahan gitu. Karena kamu tuh belum mentalnya itu belum siap untuk nikah. Secara nggak langsung sikap pasanganmu ini bikin kamu merasa berpikir gitu ya. Di sini jadi kamu yang terlalu stres ya. Di sini kamu yang terlalu stres, kamu yang terlalu terbebani dengan hubungan ini. Kalau dianya sendiri santai ya, dia di sini santai aja, dianya enjoy, dianya menikmati hubungan ini ya, karena kan dia juga sayang dan cinta kamu. Tapi di sini kamu sendiri yang stres, kamu sendiri yang merasa udah nggak bisa loh kita gitu. Kamu sendiri yang merasakan gerah, merasakan sesak, merasakan bahwa kita itu kok gini ya gitu. Kita pacaran tapi kayak nggak pacaran gitu. Kamu yang ngerasanya kayak gitu. Pokoknya kamu ngerasa udah mulai bosan di sini kelihatan. Kamu juga sering nuntut dia gitu. Ini energinya bisa kebolak-balik ya, tapi dari yang aku lihat sih gitu. Di sini yang merasakan tidak cocok itu sebenarnya kamunya. Dari pihak dianya oke-oke aja ya. Jadi di pihak dianya baik-baik aja, cuman di sini masalahnya ada di kamu, karena
kamu tuh tipikal orang yang terlalu mendengarkan komentar orang lain ya. Di sini kamu stres. Misalnya tetanggamu atau temenmu komen, ih kok dia belum ngelamar, atau komennya, ih kapan mau nikahnya, aku belum nikahin sih, ini itu begitu. Pokoknya komentar-komentar negatif dari orang ini yang mempengaruhi kamu dengan hubungan percintaanmu. Jadi di sini pondasi kamu yang belum kuat ya, di sini pondasi kamu yang masih rapuh, makanya kamu ngerasa kok hubungannya gini banget ya gitu. Sebenarnya kamu juga udah nggak cinta. Kalau kamu cinta, kamu nggak bakal kayak gini. Kamu nggak bakal permasalahin komentar orang lain. Kamu juga pasti nggak akan peduli mau orang komen apa, yang kan yang ngejalanin gue. Pasti kamunya mikir gitu. Tapi di sini emang terlihat dari sikap kamu sendiri udah menunjukkan bahwa kamu tidak mencintai dia. Kalau kamu mencintai dia, kamu tidak akan pernah mempermasalahkan komentar orang lain. Ya, intinya di sini kamu yang pusing sendiri, kamu yang stres sendiri, kamu yang galau sendiri, kamu yang merasa ya ribet dibikin sendiri gitu ya. Ya kalau menurut saran aku pribadi, secara general ya, kalau emang kamu ngerasa udah nggak bisa dilanjutin, kalau kamu merasa emang nggak bisa next sama dia, ya sebaiknya selesaikan secara baik-baik gitu, jangan dipertahanin gitu. Tapi untuk masalah layak dipertahankan, dia ini layak karena dia ini orang yang sabar, dia ini orang yang sederhana juga, tetapi untuk ke tahap serius masih agak lama prosesnya, karena dia ini tipikal orang yang tanggung jawab dan tidak mau misalnya nikah nanti kamu nggak bisa dikasih makan, dia nggak mau kayak gitu. Jadi kalau menurut aku pribadi, dia layak dipertahankan kalau kamu mencintai dia. Tapi kalau kamunya sendiri merasa tidak bisa mencintai dia lagi, kamunya yang berubah, ya menurut aku sih tidak usah dipertahankan ya. Kan kamu yang menjalani, kamu yang ngerasain, bukan orang lain gitu ya. Jadi intinya begitu bagi kamu yang pilih file kedua. Jadi ada dua saran di sini, tergantung situasi hati kamu. Cielah, situasi hati. Ya iya kan, tergantung hati kamu maunya gimana gitu. Makanya kalau ada masalah itu, tanyain sama hati kamu nih. Kalau ada masalah nih, nanya sama hatimu. Bukan nanya sama temenmu, bukan nanya sama tetanggamu, bukan nanya sama keluargamu. Tanyakan kepada hatimu, maunya tuh apa gitu. Karena hati dan jiwa kamu yang tahu mau kayak gimana, bukan orang lain. Kan kamu sendiri yang ngejalanin gitu ya. Oke, jadi paham ya bagi kamu yang pilih file kedua. Intinya ada dua situasi di sini. Jadi terserah kamu mau ngambil keputusan yang mana. Sarannya juga udah aku kasih tahu ya. Kurang lebih gitu aja bagi kamu yang pilih file kedua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke? Yang pilih file ketiga ya, apakah dia pantas dipertahankan? Oke, seperti biasa aku ingetin bahwa ini general reading. Kalau tidak cocok jangan dipaksain, kalau cocok bagus berarti untuk kamu ya guys. Oke, di sini kelihatan bagi kamu yang pilih file ketiga ya, ada dua energi. Yang pertama gebetan, yang kedua adalah pasangan. Aku mau baca bagi yang gebetan dulu ya. Di sini kamu sama dia LDR ya. Kamu juga belum lama kenal sama dia. Tapi di sini kamu merasa intens dengan gebetanmu. Kamu merasa bahwa dia ini sosok yang kamu cari-cari selama ini. Ya, gebetanmu ini adalah orang yang sangat dewasa ya. Di sini udah kelihatan gebetanmu ini juga tipikal orang yang mandiri, terus juga dia selalu apa ya, bisa dihandalkan gitu ya. Dia bukan orang yang manja, dia bukan orang yang merepotkan kamu, bukan orang yang membebani kamu. Jadi gebetanmu ini bener-bener bikin kamu tuh ngerasa bahwa dia ini adalah yang kamu cari selama ini. Jadi di sini sebelumnya kamu
dari awal kamu kenal dia, ini bisa kenalnya lewat internet maupun secara langsung ya, ada dua energi. Jadi kamu pas kenal gebetanmu ini, awalnya kamu tidak merasa bukan tidak merasa, kamu ngerasa bukan tipe ideal dia. Jadi dia itu bukan tipe ideal kamu, kayak enggak banget ini gitu loh. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata semuanya berubah. Di sini kamu merasa dia ini yang buat kamu tuh introspeksi diri, dia ini yang buat kamu tuh banyak berubah ya. Dia ini yang ngebuat kamu tuh tahu harus bagaimana cara menghadapi masalah ya. Karena dia memang tipikal orang yang apa adanya. Dia juga tidak ada yang ditutup-tutup dari kamu ya. Di sini terlihat sekali dia juga sangat mencintai kamu, dia juga sangat menyayangi kamu ya gebetan ini. Cuman dia tidak berani bersikap posesif atau lebih ke kamu karena dia tahu batasan. Karena dia ini tipikal orang yang ingin membuat kamu nyaman. Dia ini maunya kamu tuh nyaman aja gitu, mau kita hubungannya apa terserah gitu, dianya kayak gitu. Karena bagi dia yang terpenting adalah kenyamanan kamu. Kalau kamu yang nyaman, berarti dia juga nyaman. Kalau misalnya kamunya maunya hubungannya nggak ada status, ya udah dia kayak pasrah aja gitu. Yang penting kamu nyaman gitu. Selama kamu nyaman ya udah, aku juga nyaman. Jadi dia ini tipikal orang yang sangat memahami kamu, orang yang hangat, orang yang pokoknya deh belum pernah kamu bertemu dengan orang ini, gebetan ini. Karena dia ini pokoknya bikin kamu tuh bingung sendiri. Yang awalnya tuh kamu nggak tertarik sama dia, kok sekarang jadi berbanding balik, kayak kemakan omongan sendiri gitu ya. Kamunya kayak ngerasa, kok gue kemakan omongan sendiri ya gitu. Di sini juga kamu terlihat berusaha menjauhi dia. Kamu terlihat berusaha jaga jarak. Kamu berusaha melupakan. Kamu kayak coba mau berusaha lupain, tapi nggak bisa. Di sini semakin kamu berusaha melupakan, maka dia semakin tidak bisa dilupakan. Ini bener-bener aneh gitu. Kamu merasa aneh. Oke, jadi bagi yang gebetan ini, menurut saran aku dari bacaan energinya juga dia orang yang memang baik ya. Apa adanya juga kamu, menurut aku pribadi sih sebaiknya dipertahankan ya. Karena dia emang pantas dipertahankan. Kamunya sendiri yang aneh gitu ya. Kenapa aku bilang kamunya sendiri yang aneh ya? Iya, karena kan terlihat kamunya yang menghindari dia, kamunya yang jaga jarak sama dia, kamunya yang mencoba melupakan dia gitu. Padahal sebenarnya dia orang yang tepat untuk kamu. Dia juga orang yang sebenarnya kamu cari-cari selama ini, tetapi kamunya masih banyak ego di sini ya. Ya, jadi pilihan di tangan kamu, terserah mau yang mana. Tadi yang kulihat dia sangat pantas dipertahankan karena dia juga tidak akan pernah membuat hidup kamu tuh susah. Dia tidak akan pernah membuat hidup kamu tuh terbebani. Dia akan selalu berusaha membahagiakan kamu. Intinya kayak gitu bagi energi yang gebetan. Oke, jelas ya. Oke, kali ini bagi kamu yang energinya pasangan ya. Di sini bagi kamu yang energinya pasangan, kamu sama dia LDR juga, jarang ketemu maksudnya ya. Di sini sikap pasanganmu ini semakin hari semakin seperti anak kecil gitu. Jadi tadinya kamu sama dia udah serius, udah fix gitu, tapi kok semakin dia jauh dari kamu, dia tuh sibuk banget, dia tuh kayak nggak ada waktu buat kamu gitu. Pokoknya alasannya sibuk mulu gitu. Ya, di sini bikin kamu tuh bingung ya. Kamu tuh kayak pengen putus tetapi ada perasaan yang kuat juga gitu ya. Di sini kamu memang tipikal orang yang kalau udah sama satu orang ya, maka kamu fokus ke orang ini. Tapi di sini sudah terlihat sekali kalau kamu tuh merasa dia ini tidak bisa gitu memahamimu. Di sini kelihatan karena sikap pasanganmu ini seperti
masih anak kekanakan gitu ya. Ini bikin kamu merasa kalau dia kayak gini bagaimana kalau nikah gitu. Nanti gimana hubungannya, mau dibawa kemana? Di sini udah kelihatan banget kamu tuh kayak udah males. Kamu tuh ngerasa udah kok jadi gini hubungannya ya, nggak seindah pas awal ya. Jadi emang kamu sama dia pas awal kenal tuh sangat indah sekali ya. Pas awal kenal tuh bener-bener ya saling mendukung, saling mensupport, pokoknya kayak gitu deh, manis banget. Tetapi kayak cuman manis di awal. Semakin kamu mengenali dia lebih dalam, apalagi ini juga jarang ketemu, maksudnya ya intinya kamu ini semakin diuji, semakin jarang ketemu sama dia, bukan makin sayang malah makin jauh gitu. Kamu di sini udah menyadari itu, dan kamu juga sebenarnya udah nggak nyaman di sini karena kamu sendiri udah tahu ya, dia ini ada yang berubah. Jadi kalau menurut aku pribadi sih ya, dari energinya dia emang udah berubah di sini. Dia tidak benar-benar ingin memperjuangkan hubungan dengan kamu gitu. Jadi dia memang tipikal orang yang tidak mau melakukan tindakan dulu. Dia memang ngasih kode-kode aja gitu ya. Jadi di sini kamu memang sudah dikode bahwa kamu tuh harus jauhi dia gitu. Penyebab dia berubah ini dari yang kulihat ada orang lain ya. Maksudnya mungkin ada gebetannya atau ada pasangan lain gitu. Di sini udah terlihat. Kamu juga sebenarnya udah curiga kalau dia itu ada yang berubah, kayak ada yang lain gitu. Kamu juga udah tahu itu, cuman karena kamu merasa aku harus mempercayai dia, aku harus positive thinking, dengan gitu-gitu terus akhirnya ujung-ujungnya ya kamu sendiri yang stuck di sini ya. Jadi bagi yang energinya pasangan, kamu menurut aku pribadi dia tidak pantas dipertahankan ya, karena terlihat sekali memang dia ada yang lain ya, ada yang lain di sana. Sikap dia juga berubah ke kamu juga udah dibikin gak nyaman, kamu dibikin gerah, kamu dibikin ya nyesek gitu ya. Kamu sering nangis, kamu sering nungguin balasan chat dia sampai ketiduran, tahu-tahu dibalasnya malah pagi gitu ya. Kamu udah ngabisin waktu kamu buat nungguin dia, tapi dianya nggak peduli, dianya nggak mau tahu gitu. Dianya kayak masa bodoh aja, kayak nggak merasa bersalah ya. Jadi dia tidak pantas dipertahankan karena emang dia bukan yang terbaik untuk kamu. Itu sih menurut versi aku ya. Oke, aku pikir udah jelas ya. Dari kamu yang pilih file ketiga, ada dua energi yaitu gebetan dan pasangan, dan udah aku jelasin secara detail juga. Aku pikir udah lebih dari cukup. Oke, terima kasih. Apa yang pilih file keempat, apakah dia pantas dipertahankan? Oke, seperti biasa aku ingetin bahwa ini adalah general reading. Kalau tidak cocok jangan dipaksain. Kalau cocok ya bagus, berarti ini energi kamu ya guys. Oke, santai ya. Siap. Oke, bagi kamu yang pilih file terakhir, ini energinya pasangan ya, dimana kamu sama dia tidak serius ya. Di sini kayak hubungannya kayak masih main-main aja gitu ya. Di sini kamu juga belum belum serius gitu. Kamu masih orang pacaran biasa aja gitu. Di sini terlihat niat kamu juga dari awal sama dia emang nggak serius ya. Di sini terlihat kamu emang nggak serius sama dia. Jadi otomatis dengan kamu tidak serius sama dia, dia pun sama. Dia pun sama nggak seriusnya juga sama kamu. Jadi emang hubungan kamu sama dia ini kayak apa ya,
baik-baik aja sih di sini ya. Tapi dari yang aku lihat ya, kamu pribadi juga ada lebih dari satu orang. Kamu ada, pokoknya kamu punya entah itu gebetan atau pasangan yang lain. Dia pun sama. Jadi kamu sama dia sama-sama selingkuh. Ini energinya kebacanya begitu ya. Karena kamu juga masih nyari-nyari mana yang cocok dijadikan pasangan, mana yang layak untuk dijadikan pasangan di masa depan nih gitu ya. Jadi kamu masih milih-milih. Dia pun sama. Di sini kelihatan baik kamu maupun dia sama-sama main-main. Dia pun main-main, kamu pun main-main ya. Di sini kelihatan. Oke, di sini juga kamu tidak ada feeling untuk sama dia. Maksudnya tidak mau serius ya, karena kamu merasa bahwa dia itu maksudnya kalau kamu cewek, kamu rasa dia itu fuckboy ya. Kalau kamu cowok, kamu rasa si ceweknya ini playgirl gitu ya. Jadi intinya udah kelihatan ya. Kamu sendiri juga sebenarnya udah tahu jawabannya sih di sini. Oke, jadi kamu sama dia ini hubungan karmik di sini ya, karena baik kamu maupun dia memang diam-diam di belakang main gitu. Jadi di sini untuk apa kalau masih mau dilanjutin gitu sih? Karena kamu juga udah tidak menemukan titik temu dengan hubungan ini. Kamu juga nggak ada rasa cinta gitu. Maksudnya tidak benar-benar yakin sama dia. Kamu udah curiga ya. Jadi sebenarnya penyebab kamu mencari orang lebih dari satu, maksudnya berpacaran lebih dari satu, ini karena aku tahu niat kamu baik ya. Niat kamu memang mau nyari pasangan yang terbaik, tetapi ingat ada hukum tabur tuai ya, dimana kalau kamu bahkan mau lebih dari satu gebetan atau pasangan pun, maka jangan salahin siapa-siapa kalau ternyata gebetan atau pasanganmu ini ada pasangan yang lain juga gitu, karena kan hukum tabur tuai di sini kelihatan ya. Di sini energinya emang seperti itu ya, di sini terlihat. Kamu juga tipikal orang yang nyari yang mapan-mapan gitu, atau nyari yang sukses-sukses gitu ya. Ya pokoknya gimana biar ngedapetin yang kayak gitu gitu. Di sini udah terlihat kamu tuh tidak benar-benar mencintai ya. Kamu tidak benar-benar mencintai pasangan kamu. Kamu di sini melihatnya dari hartanya, tidak dari ketulusannya. Jadi di sini ada pesan juga untuk kamu ya, bagi yang pilih file keempat. Kalau kamunya punya berpandangan, punya pemikiran mencari orang dari hartanya, jangan salahin siapa-siapa kalau orang itu tidak benar-benar tulus sama kamu. Ya, di sini kamu harus belajar menerima diri kamu gitu ya. Karena di sini juga kamu bahkan nggak ngerti bagaimana cara mencintai diri kamu sendiri. Di sini udah terlihat banget. Kamu sering membohongi diri kamu sendiri. Di sini energinya kelihatan. Kamu sebenarnya udah capek gitu ya dengan keadaan ini. Kamu juga pengen punya pasangan yang tulus sama kamu. Kamu juga pengen punya pasangan yang mencintai kamu apa adanya gitu. Tapi di sini memang ada faktor yang buat kamu berpikir untuk beralih gitu. Yang tadinya pengen nyari yang tulus, sekarang ya udah nyari yang tajir aja gitu, biar nanti hidupnya enak gitu. Jadi kamu yang membuat karma baru, yaitu kamu sulit mendapatkan cinta sejati kamu, atau mendapatkan soulmate kamu ini akan semakin sulit ya. Kok jadi begini energinya? Ya intinya dia tidak pantas dipertahankan ya, karena udah terlihat dia ada yang lain, dia ada banyak, maksudnya berselingkuh dari kamu. Dia tidak pantas dipertahankan. Kamu juga, kalau kamu juga sebenarnya sudah tidak ingin seperti ini ya, terlihat. Jadi di sini ada pesan dari readingan ini bahwa kamu itu harus melihat ketulusan hati seseorang. Jangan melihat dari hartanya, jangan melihat dari segi keuangannya, karena ini bukan jaminan ya. Karena ketulusan itu dari hati, bukan dari keuangan gitu. Ya, jelas ya. Intinya begitu. Bagi kamu yang pilih file keempat, ada pesan terpenting ya.
aku pikir udah lebih dari cukup untuk readingannya. Juga udah jelas kalau dia ini tidak pantas kamu pertahankan, dan kamu di sini juga harus membuka pemikiran yang jauh lebih positif. Karena kalau kamu terus-terusan berpikir cinta itu dari harta mulu, ya kamu nggak akan menemukan soulmate kamu atau cinta sejati kamu gitu ya. Oke, aku pikir udah lebih dari cukup. Oke, bye bye.